Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tentunya semangat untuk belajar. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana cara menggunakan Google Classroom sebagai sarana untuk kita belajar secara daring. Setidaknya ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, bagaimana cara menginstal Google Classroom. Yang kedua, bagaimana cara bergabung dengan kelas untuk setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengerjakan tugas yang disampaikan oleh guru mata pelajaran menggunakan Google Classroom. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mengajak kalian ke langkah yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara menginstal Google Classroom. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya akan meng-close video tampilan saya karena ya terbatas oleh layar ya. Oke, anggap saja ini adalah tampilan layar ponsel pintar kalian. Untuk menginstal Google Classroom, caranya cukup mudah. Kalian hanya cukup mengunjungi Play Store. Di kolom pencarian kalian bisa ketikkan Google Classroom. Cari. Nah, ini tampilannya, dan kalian hanya tinggal klik tombol install. Setelah proses unduh dan install selesai, kamu bisa langsung membuka aplikasinya, atau kamu bisa menggunakan icon yang ada di layar ponsel pintar kalian. Nah, ini adalah ikonnya. Tinggal klik. Dari sini kalian cukup klik tombol mulai. Ini adalah pilihan untuk menggunakan email guna mendaftar akun untuk Google Classroom. Kalau kalian menggunakan ponsel pintar pribadi, kamu bisa menggunakan pilihan yang pertama, karena tentunya email yang tertera adalah email kamu sendiri. Namun jika kamu menggunakan ponsel pintar kakak atau orang tuamu, kamu bisa menggunakan email kamu pribadi, yakni dengan memilih pilihan tambahkan akun. Di sini kita akan coba menggunakan email baru untuk mendaftar akun Google Classroom. Proses ini biasanya cukup memakan waktu agak lama, jadi ya bersabar aja ya. Nah, dari sini kamu cukup memasukkan email yang akan kamu gunakan untuk membuat akun. Kalau mau menggunakan email kamu pribadi, kamu gunakan saja. Tapi sebagai contoh, saya akan menggunakan email istri saya. Seperti biasa, masukkan kata sandi email kamu. Nah, kamu tinggal klik tombol saya setuju. Sama, proses ini juga cukup memakan waktu.
Kalian bisa sambil nonton aja daftarnya, atau camil gitu, ngemil atau apapun itu. Nah, ini adalah tampilan awal Google Classroom dengan akun baru. Dari sini kita akan berlanjut ke tahapan yang kedua, yaitu bagaimana cara bergabung dengan kelas setiap mata pelajaran. Kamu tinggal klik tombol plus di sini. Lalu pilih gabung ke kelas. Nah, di sini kamu diminta untuk memasukkan kode kelas. Nah, ini adalah pesan yang saya sudah share di grup kelas 7B tentang daftar kode kelas setiap mapel di Google Classroom. Sebagai contoh kita akan coba bergabung ke kelas bahasa Inggris dan prakarya. Di sini ada kodenya. Jadi kalian bisa salin ulang atau cukup di copy di sini. Kita balik lagi ke Google Classroom. Nah, kita tinggal pastekan di kolom ini, atau bisa kalian tulis manual ya. Setelah kodenya kalian masukkan, klik tombol gabung. Nah, ini adalah kelas bahasa Inggris. Nah, ini adalah kelas 7B untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini ada tampilan beberapa yang sudah masuk. Lalu kita akan coba gabung dengan kelas prakarya dengan langkah yang sama. Kita copy kodenya, kita salin, lalu kembali ke Google Classroom. Sama, klik tombol tambah, gabung ke kelas, masukkan kodenya, lalu tinggal klik gabung. Nah, ini adalah kelas 7B untuk mata pelajaran prakarya. Nah, kalian kalau mengikuti langkah seperti ini sudah bergabung dengan dua kelas. Nah, karena untuk kelas 7 ada 11 mata pelajaran, jadi kalian harus bergabung ke 11 kelas untuk setiap mata pelajaran. Langkah-langkahnya kalian hanya cukup mengulangi apa yang tadi sudah saya sampaikan. Sama untuk berikutnya, kita akan mencoba mengerjakan dan mengirimkan tugas menggunakan Google Classroom. Dalam hal ini kita akan mencoba mengirimkan jawaban untuk penilaian tengah semester. Sebagai contoh kita ambil PTS prakarya untuk kelas 7. Nah, di sini ada tugasnya yang sudah saya posting. Kamu tinggal klik. Nah, ini kalian bisa lihat terlebih dahulu soalnya. Ini adalah contoh soalnya. Lalu setelah kamu mengerjakan seluruh soal PTS ini, baik untuk soal pilihan ganda maupun esainya, hasilnya bisa kamu fotokan untuk diunggah, atau kamu bisa mengunggah fotonya secara langsung. Caranya mengklik di sini
lalu tambahkan lampiran. Untuk mengambil foto secara langsung, kamu tinggal klik ambil foto. Anggap saja ini adalah hasil jawaban PTS kamu. Ini sebetulnya lukisan anak saya nih, si Bila Senja. Setelah difoto, tinggal klik tombol checklist. Nah, di sini biasanya cukup memakan waktu. Tapi sekedar informasi, kalau kalian ingin mempercepat proses unggahannya, kalian bisa terlebih dahulu mengubah settingan kamera kamu dengan mengurangi kualitasnya. Biasanya dengan mengurangi kualitas fotonya, ukurannya juga akan lebih kecil dan itu akan mempercepat proses pengunggahannya. Nah, ini sudah terunggah. Atau cara yang kedua, kamu bisa mengunggah file yang sudah kamu fotokan. Caranya sama, tambahkan lampiran lalu klik tombol file. Nah, kita cari file yang ukurannya kecil biar cepat prosesnya. Nah, ya, anggap aja ini jawaban kamu yang sudah kamu fotokan. Ya, ditunggu deh prosesnya. Kalau sudah terunggah, tinggal kamu serahkan tugasnya dengan mengklik tombol serahkan. Atau sebelum itu kamu juga bisa menambahkan keterangan. Dan ini saya sarankan karena kadang ada beberapa siswa yang tidak mencantumkan nama dan kelasnya pada lembar jawaban. Jadi kamu tambahkan aja keterangannya, misalkan nama kamu. Ini hanya contoh seperti biasa, jangan dianggap serius. Lalu kelasnya dan mata pelajarannya. Tinggal dikirim. Dikirim, lalu ini diserahkan. Nah, ini deh, beres. Seperti itu anak-anakku. Saya rasa tidak begitu rumit ya. Cara-caranya sederhana, baik cara menginstal Google Classroom itu sendiri, bergabung dengan kelas untuk setiap mapel yang ada di Google Classroom, maupun mengerjakan dan mengirimkan tugas melalui. Demikian anak-anakku, video singkat saya tentang bagaimana cara menggunakan Google Classroom sebagai sarana untuk belajar secara daring. Saya berharap video singkat ini bisa membantu kalian yang mengalami kesulitan tentang bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.